Oke, sahabat channel nggak tahu, kali ini gua lagi mau sharing-sharing pembahasan dimana terkait lobby. Ingin tahu teknik-teknik dan apa itu dasar-dasar dari lobby? Maka pantengin terus nggak tahu my channel. Oke, sahabat nggak tahu, kali ini kita harus tahu dulu dasar-dasar terkait lobby. Nah, kerap kali kita itu memahami negosiasi itu kita belum pernah belajar, kita belum pernah melakukan negosiasi. Pada dasarnya sejak kecil kita sudah belajar negosiasi. Contohnya, saat kecil kita sudah nego terkait uang saku. Mak, masa uang sakuku cuma 2.000, aku kan harus beli ini, harus beli ini, harus beli ini, dan akhirnya ditambahin menjadi 3.000. Nah, itu adalah negosiasi yang dilakukan dan juga sudah dipelajari sejak kecil. Namun ada beberapa hal yang memang negosiasi itu memiliki batasan. Jadi kita itu terkadang terlalu berpikir bahwa gimana sih negosiasi, gimana sih cara atau step by step melakukan negosiasi. Ada nggak hal-hal penting dalam negosiasi? Sebenarnya kalau kita bisa memahami negosiasi dari cara kita berpikir waktu kecil atau cara kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu, itu adalah cara kita mempelajari negosiasi yang ingin kita lakukan. Kak, itu kan negosiasi sama orang tua, itu kan negosiasi dengan orang-orang yang kelasnya biasa, sedangkan terkadang kayak kita yang punya bisnis atau kayak kita yang punya usaha atau sedang memiliki urusan penting atau negosiasi kita itu dituju pada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang-orang yang memang penting, mungkin kita harus menjaga batasan-batasan. Lalu gimana cara kita melakukan negosiasi yang tepat terhadap orang-orang seperti itu? Oke, jadi sebelum kita melangkah ke negosiasinya, kita harus pahami dulu negosiasi itu seperti apa. Oke, jadi negosiasi ataupun lobby itu biasanya adalah sesuatu yang memiliki latar belakang. Latar belakang seperti apa? Latar belakang yang memang memiliki suatu permasalahan, baik dari satu pihak atau dua belah pihak. Maksudnya gimana? Kadang kita berpikir bahwa lobby itu adalah permasalahan kita. Sedangkan namanya lobby atau negosiasi adalah suatu permasalahan yang memang dimiliki oleh kedua belah pihak atau memiliki satu permasalahan yang sama. Kita punya tujuan yang sama, untuk itu kita harus bekerja sama. Dari latar belakang yang memiliki persamaan, baik tujuan ataupun permasalahan, di dalam prinsip lobby ataupun prinsip dari negosiasi adalah win-win solution. Maksudnya apa? Kata itu adalah suatu gambaran bahwa dalam lobby ataupun negosiasi itu memiliki kandungan suatu keberhasilan bersama. Artinya, dalam lobby ataupun dalam negosiasi, setiap keputusannya adalah menguntungkan baik untuk saya maupun untuk dia. Ada poin-poin yang bisa mendukung kita dalam mencapai suatu keberhasilan. Apa itu poin-poin? Yang pertama adalah memahami suatu permasalahannya, atau lebih komprehensif dalam memahami permasalahan. Maksudnya seperti apa? Kita harus paham dulu permasalahan yang kita hadapin. Karena kita nggak mungkin melakukan lobby atau negosiasi yang kita sendiri nggak tahu permasalahannya. Jadi kita harus tahu dulu, sehingga saat kita sudah benar-benar memahami permasalahan itu, dengan mudah kita bisa mengatakan atau mengajak orang lain agar memiliki satu pemikiran yang sama dengan kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kita harus memikirkan materi dan juga alternatif-alternatif dalam negosiasi ataupun lobby. Maksudnya gimana? Dalam lobby, kita bisa melakukan berbagai macam cara, baik itu secara langsung maupun tidak langsung.
itu adalah teknik. Nah, itu adalah cara-cara, dan juga penawaran-penawarannya pun kita harus sudah persiapkan materinya. Jadi kita datang ke sana itu bukan hanya dengan satu permasalahan yang mungkin dia atau satu keuntungan yang dia bisa dapatkan, tapi kita bisa tawarkan hal-hal lain yang bisa menarik minat dia untuk ikut dengan kita. Yang ketiga adalah fokus berpikir bukan untuk suatu permasalahan, tapi untuk solusi. Maksudnya apa? Dalam penyelesaian ataupun dalam permasalahan yang ingin kita lebihkan pada orang, kita lebih kerap berpikir bagaimana cara kita memberikan solusi. Pak, saya punya solusi seperti ini untuk permasalahan saya. Saya pun sudah menawarkan solusi, sehingga orang itu bekerja sama dengan kita karena kita sudah punya langkahnya, kita sudah punya pemikirannya. Hanya saja dari pihak mereka bisa membantu apa dari solusi ini. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan bagaimana, Pak, saya punya masalah ini, gimana sih Pak cara menyelesaikannya. Kita datang ke sana bukan untuk lobby ataupun negosiasi, tapi melainkan memberikan permasalahan kita pada orang lain. Itu bukan lobby ataupun negosiasi, tapi suatu diskusi ataupun sharing-sharing. Namun jika kalian yang tuju adalah lobby ataupun negosiasi, artinya kalian datang ke sana itu sudah membawa bahan. Berikan solusi-solusi terbaik kalian, tawarkan pada mereka sehingga mereka tertarik pada kita, sehingga mereka sepakat dan sepemikiran dengan kita untuk bekerja sama dengan kita. Itu adalah langkah atau poin ketiga yang harus dipikirkan oleh lobbying atau negosiator. Keempat, yaitu adalah di mana seseorang lobbying atau negosiatoris itu bersifat terbuka terhadap lawan kita. Maksudnya seperti apa? Kalau kita terbuka, nanti kalau dia nggak bekerja sama, apa yang kita bawa itu akan terbongkar dan sebagai halnya bisa menyerang kita nantinya. Ada beberapa teknik lobby, yaitu teknik terhadap lawan, kawan, maupun orang netral. Ada teknik-tekniknya tersendiri. Dari 3 teknik itu, siapa yang kita hadapi? Jika lawan kita yang ingin kita lobby, apakah kita harus terbuka semuanya? Enggak. Kita cukup beritahu apa peluang-peluang dan juga masukan-masukan yang kita miliki, dan kita bisa memikirkan bersama-sama untuk lebih lengkap. Jika memang dia sudah memiliki tingkat kepositifan yang bahwa dia akan bekerja sama atau memiliki satu pemikiran yang sama dengan kita, maka kita bisa lebih terbuka dengan dia. Jika kita masih ada rahasia, walaupun itu dengan lawan kita yang saat ini sedang mau bekerja sama dengan kita, itu akan membuat renggang ataupun tingkat kepercayaan dari lawan kita sendiri yang mau bekerja sama dengan kita menjadi tidak memiliki kepercayaan. Nah, di poin kelima ini, di mana kalian harus berpikir bahwa ini adalah masalah bersama, sehingga kita membutuhkan orang lain. Kenapa kita membutuhkan orang lain? Karena ini permasalahan bersama. Kalau kita sudah tahu ini adalah permasalahan bersama, hal yang penting dalam poin kelima ini adalah memikirkan kepentingan bersama. Jangan sampai dalam diri kalian menanamkan ini adalah kepentingan pribadi kalian, sehingga kalian hanya fokus untuk bagaimana meraih keuntungan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mementingkan bagaimana nasib yang menjadi partner kita. Mau itu beli berambang sekalipun, kalian beli ke pasar, adanya negosiasi. Negosiasi itu dimana kalian melakukan suatu transaksi, baik itu saya penjual maupun dia pembeli. Mereka sama-sama memiliki suatu kepentingan, tapi mereka sama-sama ingin untung. Jika kalian hanya berpikir untuk diri kalian sendiri, maka dia tidak akan sepakat dengan diri. Nah, poin keenam. Poin keenam ini adalah poin yang dimana, seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki masalah bersama. Kita harus memiliki kepentingan bersama. Artinya, dalam poin keenam ini, kita harus melakukan hal yang sama.
Maksudnya melakukan yang sama itu apa? Yaitu bagaimana cara kita saling mendukung satu sama lain agar keberhasilan kita itu tercapai. Nah, poin terakhir atau poin ketujuh. Apa itu poin terakhir? Kita memiliki masalah bersama, kepentingan bersama, dan juga perlakuan ataupun saling mendukung satu sama lain. Namun, tiga hal itu tidak akan pernah tercapai saat poin terakhir ini tidak terlaksana. Apa poin terakhir itu? Poin terakhir itu adalah sikap kita untuk menerima masukan dari orang lain. Karena yang namanya partner ataupun orang-orang sekitar kita yang mau bekerja sama dengan kita itu adalah orang-orang yang sudah memberikan kepercayaan pada kita dan ingin mencapai suatu keberhasilan untuk kita. Orang yang ingin memberikan keberhasilan untuk kita pasti memberikan masukan-masukan yang bagus, yang memang tepat, yang sudah dia pikirkan. Untuk itu kita juga pikirkan kembali masukan-masukan dia tepatkah untuk kita, tepatkah untuk permasalahan kita. Siapa tahu masukan itu ada yang tepat. Jika tidak, kita berikan tanggapan, oh ini seperti ini, kiranya bagusnya lebih baik atau enggak. Kalau enggak, kita cari lagi yang kiranya lebih tepat untuk kebersamaan bersama. Berarti di poin sebelumnya bahwa kita harus memikirkan ini adalah kepentingan bersama, jadi kita nggak bisa egois. Nah, dari dukungan-dukungan itu saya harap sahabat-sahabat channel Nggak Tahu Kali ini bisa belajar untuk bagaimana cara kita melakukan lobby atau negosiasi agar lebih baik lagi dan lebih tertata. Ada yang namanya fungsi lobby dan negosiasi. Fungsi lobby ataupun negosiasi lebih condong dimana bagaimana kita merubah pola pikir, pemikiran, mindset, gerakan dari seseorang agar sama dengan yang kita inginkan. Yaitu kita melakukan lobby agar dia itu sama pemikiran kita. Kita melakukan lobby agar kita sama-sama sepakat dengan satu tujuan kita. Nah, dari tadi saya mengatakan ada lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi itu hal yang sama atau berbeda? Nah, agar kita mencapai suatu keberhasilan dalam melakukan lobby ataupun melakukan negosiasi, kita perlu analisis negosiasi ataupun lobby. Analisis seperti apakah yang harus kita pahami terlebih dahulu? Pertama, analisis masalah. Apa itu analisis masalah? Analisis masalah kalian terlebih dulu sehingga kalian tahu permasalahan kalian dan siapa yang memiliki masalah yang sama dengan kita. Atau saat kita sudah tahu permasalahannya, kita bisa tahu pihak-pihak mana yang terkait permasalahan itu, baik itu nantinya akan jadi lawan maupun kawan kita. Kedua, analisis situasi. Analisis situasi seperti apa? Analisis situasi adalah suatu tindakan yang harus kalian lakukan, dimana kalian harus belajar SWOT paling enggak. Minim-minimnya kalian belajar SWOT. Karena sebelum kalian melakukan negosiasi ataupun lobby, kalian harus sudah tahu mana yang menjadi keuntungan, kekuatan, peluang, dan juga kelemahan. Ketiga, analisis lawan. Analisis lawan ini adalah analisis dimana kalian mempelajari lawan kita itu seperti apa. Apakah dia yang memiliki kebijakan untuk permasalahan kita ini atau bukan? Seberapa kuat lawan kita dan seberapa lemah dan berapa banyak peluang yang kita bisa dapatkan dari ini. Hampir sama seperti analisis yang sebelumnya adalah analisis situasi, cuma kita lebih mengkerucutkan pada lawan. Oke, karakteristik dari lobby. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait karakteristik lobby. Yang pertama, yaitu lobby memiliki sifat tidak resmi atau memiliki karakter informal, itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Dan yang kedua, ada yang namanya bentuk. Bentuknya itu bisa secara lisan,
mau itu ngobrol, mau itu sharing, mau itu seperti apa, itu bisa. Juga bisa secara penulisan seperti lewat surat, media, atau sebagai hal. Yang ketiga, waktu dan tempat, di mana waktu dan tempat lobby tidak memiliki yang namanya batasan. Dia bisa melakukan kapanpun, dimanapun, dan terhadap siapapun. Yang berikutnya atau yang terakhir, menurut saya pihak lobby adalah orang yang memiliki benar-benar kepentingan, sehingga saat dia mau melakukan lobby, kita harus aktif, bukan pasif dalam melakukan lobby. Saya seringkali berbincang dengan para pebisnis. Awalnya mereka tidak akan pernah percaya dengan saya. Mereka tidak akan pernah memberikan kepercayaan dengan saya dengan begitu saja. Sehingga pertama mereka pasti banyak yang menolak. Namun, step by step, perlahan-lahan, saya lakukan semua. Saya terus memberikan masukan-masukan dan terus berkomunikasi secara perlahan tapi pasti pada mereka, sehingga mereka benar-benar memahami dan akhirnya sepakat dengan apa yang saya ingin. Nah, setelah kita mempelajari tahap-tahap ataupun teknik-teknik yang ada dalam negosiasi, kita juga perlu memahami ataupun mempelajari permasalahan-permasalahan yang biasanya menjadi hambatan untuk kita sebagai lobbying atau negosiatoris. Permasalahan atau hambatannya kerap kali itu seperti kita ragu atau dia ragu terkait masalah ataupun apa yang kita tawarkan. Kita kekurangan ide dan sebagainya, kita langsung ragu. Kedua, permasalahan atau hambatan yang biasanya kita hadapin adalah bagaimana cara melakukan lobby ataupun memberikan pesan. Saya bingung nih mau ngasih tahu permasalahan saya terhadap si pelaku, baik itu lawan ataupun kawan kita, dengan cara seperti apa. Mau itu secara lisan ataupun menulisan. Terkadang kita udah tahu mau secara lisan, tapi gimana cara kita masuk terhadap hal itu? Karena nggak mungkin kita udah lama nggak berkomunikasi, tahu-tahu kita datang, Pak saya gini, ayo ikut saya. Bisa, ada tahapan, ada yang harus kita lakukan. Untuk itu perlu yang namanya pemahaman terkait langkah-langkah dari pemberian pesan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam lobby maupun negosiasi. Nah, setelah kita bingung memberikan pesan, ada juga permasalahan atau hambatan di mana penerima pesan. Terkadang kita udah menjelaskan bla 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 bla, tapi dia tidak paham. Karena kita tidak memahami dulu bagaimana teknik menjelaskan dan bagaimana cara kita bisa melobi dengan tepat dan benar. Kita harus tahu dulu situasinya. Apa yang bakal menjadi penghalang? Ada anak kecil sedang berisik waweng, kita sibuk berbicara, kita sibuk menjelaskan. Hal itu akan mengganggu konsentrasi untuk pihak lawan. Sehingga kita harus bisa menaikkan ritme ataupun menurunkan ritme untuk kita menjelaskan pada pihak lawan, sehingga konsentrasi mereka tetap terfokus untuk permasalahan yang ingin kita jelaskan. Dan yang terakhir menurut saya, yang kerap kali menjadi permasalahan atau hambatan terbesar untuk para lobbying ataupun para negosiatoris, itu apa? Biasanya adalah penafsiran. Penafsiran seperti apa? Penafsiran baik itu untuk kita maupun lawan kita. Terkadang dalam penafsiran seperti ini yang kita terkadang gagal. Kita masih melakukan hal yang sama terhadap lawan ataupun orang yang harus kita hati-hatikan ini dengan cara yang sama terhadap lawan maupun orang netral kita lobby, sehingga mereka tidak merasa cocok ataupun nyaman dengan kita. Untuk itu kita harus memperbaiki cara kita menafsirkan suatu permasalahan kita
dengan argumen-argumen kita, dengan pemikiran-pemikiran kita yang memiliki dasar sesuai basic ataupun sesuai dengan karakter si lawan kita. Nah, kalian mungkin sudah bertanya-tanya, teknik-tekniknya kak, teknik lobbynya kak. Jadi gini, sahabat-sahabat nggak tahu, channel nggak tahu kali ini saya ingin menjelaskan tekniknya. Tadi itu kan dasar-dasar dan bagaimana hal pentingnya. Yang pertama, kita harus kenali objeknya terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kita harus tahu dia itu lawan, kawan, atau pihak netral, sehingga kita bisa dengan mudah melakukan lobbynya. Karena sikap seperti yang tadi saya katakan, sikap kita, perbuatan kita, argumen kita, pemikiran kita harus menyesuaikan dari lawan, kawan, ataupun pihak netral yang akan kita lobby. Kedua, mempersiapkan informasi. Kalian harus benar-benar mempersiapkan informasinya. Kalian tidak bisa datang ke sana dengan pertanyaan bahwa kalian juga masih ragu. Tunjukkan kalau kalian sudah yakin, sehingga orang itu yakin dengan kita, dengan apa yang ingin kita sampaikan, dengan apa yang ingin kita berikan. Dia akan yakin kalau kita sudah yakin. Ketiga, persiapan diri, di mana kita harus menyiapkan diri kita, baik itu secara emosional, pemikiran, data, dan sebagainya. Agar apa? Kita tidak merasa ragu ataupun gugup di hadapannya. Karena apa? Seringkali saat kita melakukan lobby ataupun melakukan negosiasi, kita justru gugup, kita justru takut dan sebagainya hal, sehingga membuat tingkat kepercayaan dari objek ataupun kawan lawan kita yang ingin kita tuju untuk lobby ini justru tidak percaya terhadap kita, karena kita sudah gugup terlebih dahulu terhadap dia, sehingga penjelasan kita belepotan, cara kita berkata pun atau materi kita pun berantakan. Itu membuat tingkat kepercayaan mereka turun terhadap kita, sehingga lobby akan berpengaruh terhadap lobby kita atau tujuan kita. Berikutnya yaitu menarik perhatian. Menarik perhatian adalah bagaimana kalian bisa membuat orang yang kita lobby atau objek kita itu sepemikiran dengan kita. Dengan cara apa? Perhatian dia itu terfokus dengan kita. Seperti tadi yang sebelumnya, kita harus tahu situasinya. Ada lampu kedap-kedip, ada suara berisik, kalian sibuk menjelaskan, itu nggak akan masuk. Sehingga kita harus tahu bagaimana cara membuat dia itu fokus dengan kita. Saat kita sedang menjelaskan lampu kedap-kedip, Pak, kita pindah tempat aja yuk. Nah, di sini kayaknya akan sulit nih, lampunya kedap-kedip, saya jadi kurang ini Pak. Kiranya kita lebih nyaman di kafe atau bagaimana nih Pak? Sambil kita ngopi-ngopi atau tarik perhatian dia, agar dia itu mau mendengarkan kita, agar dia itu berfokus dengan cara kita, dengan omongan-omongan kita. Buat bagaimana caranya dia itu sepemikir, buat bagaimana caranya dia itu fokus dengan kita. Dan berikutnya yang kelima, dimana kita harus menyajikan apa yang ingin kita sampaikan dengan benar, rapi, dan tertata. Walaupun lobby ini tidak dalam forum resmi, walaupun lobby ini adalah biasanya dilakukan di forum-forum biasa saat kita ngobrol atau sedang bertemu papasan tidak sengaja atau sengaja kita datang tapi di tempat-tempat yang tidak resmi. Hal ini juga harus disusun dengan rapi. Anggap dia itu seperti kita, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan apa yang ingin kita sampaikan, baik itu secara data, baik itu secara pemikiran. Kita harus sudah siap datang ke sana, Pak, ini loh saya kayak gini, karena data ini saya gini Pak, jadi speak kayak gini. Orang itu bakal yakin. Tapi saat kalian datang ke sana, Pak, ini ya apa ya, kalian banyak hal, tapi di hal itu juga kalian nggak jelas, kalian nggak siap, kalian nggak penuh dengan persiapan. Akhirnya apa, di sana kalian gugup, kalian penuh dengan rasa takut, kecewaan, dan akhirnya berantakan semuanya. Nah, yang terakhir, penutupan.
kerap kali kita penutupan lobby karena dia sudah sepakat, kita langsung udah Pak, makasih. Gak bisa seperti itu, Bung. Namanya kita sedang lobby. Dalam penutupan ini kita harus memberikan kesan yang baik, kesan yang berjangka. Dia mungkin sudah sepakat, tapi ada yang namanya kemungkinan dia bisa merubah pemikiran kita, sehingga kita perlu menata kembali. Bagaimana Pak, kalau besok kita mungkin sharing-sharing lagi, atau kita bisa berkomunikasi lagi nih Pak lewat handphone, baik WhatsApp atau telepon atau sebagainya. Berikan tanggapan-tanggapan yang lebih menyenangkan, lebih masuk, ataupun langkah tindak lanjutnya, sehingga orang itu akan tetap bersama kita. Dari beberapa sumber yang saya dapat, ada beberapa yang namanya lobby. Jadi yang pertama, itu mempengaruhi kebijakannya atau pemilik kebijakan. Kita langsung ke pihak DPR. Jika yang kedua, itu menggunakan masyarakat agar si pihak DPR ini memiliki kesepakatan dengan kita. Tiga, kita memiliki orang-orang yang akan masuk menjadi orang-orang DPR. Ada yang namanya beberapa pendekatan. Kita harus tahu dulu bagaimana cara kita melakukan pendekatan. Karena dalam lobby sudah jelas, kita harus tahu namanya lawan, kawan, dan juga pihak netral. Dan setiap hal itu kita perlu pendekatan. Bagaimana cara-cara kita pendekatan terhadap mereka? Apakah kita bisa melakukan brainstorming kepada pihak lawan, kawan, dan juga pihak netral, ataukah tidak? Dan pendekatan-pendekatan lainnya. Tapi untuk pendekatan-pendekatan itu saya akan bahas di video berikutnya. Jadi jika sahabat-sahabat ingin memahami ataupun ingin lebih dalam mengetahui terkait teknik-teknik lobby ini, kalian tanyakan di kolom komentar apa saja yang ingin kalian tanyakan terkait lobby ini atau teknik-teknik lobbynya, sehingga saya akan menjelaskan dengan rinci terhadap kalian apa yang menjadi pembahasan kalian. Saya tidak ingin di video-video saya itu hanya satu arah, atau dari video-video saya ini hanya memiliki satu sumber, yaitu saya. Saya ingin baik dari kamu memberikan sumber masukan ataupun dari pihak kamu ingin memberikan komentar, maka berikan. Di sini adalah forum kita sharing, kita berbagi pengalaman karena saya juga nggak tahu, dan di sini saya hanya sharing dari apa yang saya sedikit tahu, agar kalian yang punya pengetahuan lebih bisa berbagi pada saya apa yang saya dapat dari kalian, bisa membantu saya untuk mengembangkan baik channel maupun pemikiran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sahabat-sahabat channel Check it out.